Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa jaga kondisi badan, harus selalu fit. Dan jangan lupa pakai masker kalau ingin keluar rumah. Oke, pada materi seni budaya kali ini kita akan belajar tentang budaya. Jadi sebelum membahas seni budaya lebih lanjut, kita harus tahu apa sih budaya itu? Nah, budaya adalah segala cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang yang dapat berkembang dan dapat diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Segala cara hidup yang dimaksud yang seperti apa sih? Nah, segala cara hidup yang dimaksud adalah cara makan, cara beribadah, cara berkomunikasi, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa sih kok hanya dimiliki oleh sekelompok orang, bukan dimiliki oleh semua orang? Karena kelompok yang satu dengan kelompok yang lain memiliki cara hidup yang berbeda-beda. Kemudian, budaya itu dapat berkembang. Maksudnya berkembang adalah mengikuti perkembangan zaman. Contoh, cara makan. Dulu orang-orang kebanyakan makan menggunakan tangan. Alasnya menggunakan daun pisang, daun jati. Tapi lihat sekarang, orang-orang kalau makan sudah menggunakan sendok, garpu, bahkan ada yang menggunakan sumpit mengikuti orang-orang Tionghoa. Nah, kemudian budaya ini memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, 7 unsur itu adalah 1. Sistem bahasa, 2. Sistem teknologi, 3. Sistem religi, 4. Sistem pengetahuan, 5. Sistem organisasi sosial, 6. Sistem mata pencaharian, dan terakhir sistem kesenian. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya tentang unsur-unsur budaya. Yang pertama kita mulai dari sistem bahasa. Bahasa adalah cara manusia untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Bahasa memiliki 3 fungsi umum. Yang pertama adalah untuk berekspresi. Berekspresi artinya meluapkan perasaan. Contoh, saat kita marah, kita pasti menggunakan bahasa atau kita menggunakan kalimat-kalimat untuk meluapkan perasaan marah kita kepada orang lain. Kemudian perasaan sedih, perasaan senang, kita butuh bahasa untuk meluapkan apa yang kita rasakan, ya kan? Yang kedua, fungsi untuk berkomunikasi, artinya menyampaikan informasi. Kita butuh bahasa untuk menyampaikan informasi yang kita dapat, kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian, informasi itu kita olah dengan kalimat-kalimat yang tepat agar orang lain dapat mengerti apa yang kita inginkan. Kemudian, yang ketiga, fungsi untuk beradaptasi sosial. Maksudnya adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seperti itu. Baik, kita beralih ke unsur yang kedua. Yang kedua adalah sistem teknologi. Sistem teknologi adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup. Contoh, pakaian. Yang kedua, senjata. Yang ketiga, tempat tinggal. Kemudian ada alat-alat produktif. Maksudnya seperti alat-alat yang dapat menghasilkan suatu benda yang dibutuhkan. Contoh, mesin tenun, dia dapat menghasilkan kain, kemudian lesung, dia dapat menumbuk padi, kemudian padinya kita olah menjadi beras, beras kita olah menjadi makanan pokok kita sehari-hari. Itu adalah contoh dari sistem teknologi. Kita beralih ke unsur selanjutnya, sistem religi. Religi yang dimaksud adalah keyakinan manusia terhadap penguasa tertinggi yang mengatur seluruh tatanan hidup manusia di muka bumi ini. Seperti kita tahu bahwa di Indonesia ini ada berbagai macam religi, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, yang mana setiap religi itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Ketika seseorang memiliki keyakinan yang berbeda, otomatis cara hidup mereka juga berbeda-beda. Maka dari itu, unsur tersebut dapat mempengaruhi budaya.
religi yang berbeda memiliki kebudayaan yang berbeda, seperti itu. Dan unsur-unsur yang lain adalah tugas kalian untuk mencari penjelasan secara detail tentang unsur-unsur budaya selain yang sudah saya sebutkan tadi. Kalian tulis di folio bergaris, tulis yang rapi, cantumkan nama, kelas, dan nomor absen. Selanjutnya kalian bisa kirim ke WA saya. Jika ada yang kurang mengerti, kalian bisa tulis komen di bawah atau WA saya secara pribadi. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.